Nah, terus saya mau jelaskan mengenai masalah Karang Taruna. Alhamdulillah saya dari umur 13 tahun sudah masuk Karang Taruna. Kelurahan Tugu, dulu bukan Tugu Selatan, Kelurahan Tugu ada dulu di sini Kelurahan Lembada, saya Kelurahan Tugu, tempatnya kalau sekarang Tugu Selatan. Itu banyak event yang saya menangin itu dulu, dari voli apa banyak. Kotak gitu ya, harus kenal semua. Jadi ini pembinaan ya, pembinaan Karang Taruna. Kemudian kasih kesra perkenalkan Ibrahim membawahi apa namanya ya, kalau kalian dapat bantuan seperti kemarin itu yang beliau yang monitor ya. Ini stafnya Pak Mita ya? Ya, bisa Pak? Pusdatin. Siap, ya. Siap, iya. Para ketua RW, LMK, ketua Karang Taruna Wara Selatan, kemudian para Karang Taruna setiap RW dari 1 sampai 11, tapi yang baru datang baru 7 yang mungkin. Ya, selamat datang mungkin yang baru kalian. Saya juga ingin mengenal kalian semua karena kalian sebenarnya aset-aset di kelurahan. Kalau itu di apa namanya, potensi untuk menggerakkan masyarakat juga di wilayah dan juga bisa membantu kita. Saya cari pada saat pandemi kemarin ya, pada saat kita butuh-butuhnya orang-orang yang menggerakkan masyarakat untuk melakukan vaksin ya, pada saat tingginya COVID-19. Tapi pada saat itu tidak pernah Anda mendekatkan diri ke saya. Lalu beberapa kegiatan yang harus melibatkan Karang Taruna pun juga tidak bisa saya rangkul kalian karena tidak pernah ada di depan saya. Yang leadership yang penting, karena kalau kalian tidak ikut dalam organisasi-organisasi seperti ini, biasanya tidak bisa diuji tentang kemampuan untuk bagaimana menghadapi orang, menggerakkan orang lain, kemudian memanage kelompoknya atau tersambung dengan pemerintah, minimal pemerintah kelurahan. Karena linknya itu ada di ketika Anda menjadi bagian dari Karang Taruna. Tapi kalau Anda sendiri belum tentu bisa bergabung dengan kita. Tapi karena Anda dinaungi oleh logo Karang Taruna, sehingga Anda menjadi bagian yang berperan di dalam menggerakkan roda pemerintahan di Kelurahan Lembada Selatan. Ya. Ini kita sebentar lagi akan berhadapan dengan kegiatan menyambut 17 Agustus, ya, perayaan-perayaan di depan mata kita. Ini akan dihadiri sekitar 3.000-an warga berdasarkan majelis. Saya ini Karang Taruna mengambil bagian meramaikan atau kalau bisa bagaimana mensukseskan kegiatan ini ke depan. Ya, dan jangan hanya satu kali saja bergabung dengan seterusnya kalian melibatkan diri ya, karena pasti banyak manfaat. Nah, di dalam acara itu banyak perubahan yang juga akan dilaksanakan, seperti ada pertandingan futsal, ada kayak kemarin ada cermat, tapi ada Jumati, dan juga mungkin ada cermat untuk anak SD. Kemudian ada juga santunan yakin, ada juga mungkin pengobatan gratis dari rumah sakit Firdaus. Karena mereka itu sering kalau ada penjemputan pejabat, biasanya disambung dengan kalian daerah. Ya, saya sudah tahu bahwa mereka punya aset itu dalam rangka penjemputan. Saya nanti akan pakai. Kemudian nanti akan dibayarkan oleh banyaknya stand-stand kuliner oleh UMKM di sepanjang jalan. Ada 2 pintu nanti akan dibuka, pintu pertama sebelah barat dan timur. Nanti akan dihias dengan nur, banur di bawah. Itu nanti yang podium semua kaos-kaos.
Tapi untuk saat ini kalian berbayar kami murah, 25.000 satu lembar. Silakan beli kaos itu dan baju kita semua seragam. Ya, karena ini kesempatan besar karena jadi acara ini diadakan dalam rangka Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia. Dipilihlah Kelurahan Rawa Selatan untuk mewakili 87.000 desa di Indonesia. Jadi kalian kita harus bangga kita ada di Kelurahan Rawa Selatan dan dipilih untuk mewakili 87.000 desa di Indonesia. Kita yang terpilih untuk pengen satu di sekolah, tapi ketika dia dilepas di masyarakat belum tentu bisa hidup, belum tentu bisa bertahan. Mungkin ada yang nggak kuat, ya kan? Apalagi kita berada di tempat turun ini buat masyarakat yang grassroots, ya, akar rumput kita dapat. Jadi tipuannya macam-macam, wataknya beda-beda, punya prinsip beda-beda. Karena kenapa ya? Memang dia berada di lingkungan yang berbeda-beda dan dia dilahirkan oleh orang tua yang berbeda. Apalagi tanah merah tadi mana seorangnya tanah merah, ya kan? Karakter beda-beda, budaya beda-beda, ya kan? Suku macam-macam, Ambon, Madura, ya kan? Batak, Bugis, Makassar, udah yang kencang-kencang semua itu. Tapi kalau kita pandai menghadapi, kita nggak akan hancur. Jadi harus kita pandai-pandai bisa menyesuaikan. Sejahtera untuk kita semua dan sama-sama menghormati juga Kapolda Selatan dengan Pak Kasra dan Pak Babinsa dari TNI dan teman-teman saya ya. Kalau saya selalu bilang teman-teman sih, karena kalau saya bilang adik-adik nanti udah ada berumah tangga itu. Sama di Pusdatin saya bilang teman-teman saya dari Karang Taruna. Ya, mungkin ada yang tidak kenal saya ya buka masker ya. Nah, ada peribahasa mengatakan tak kenal maka saya. Ya, mungkin sebagian sudah ada kenal dengan saya dan mungkin sebagian belum kenal. Saya Kasatpol Sosial Kecamatan Koja yang ditugaskan dari Dinas Sosial melalui Sudin Sosial Jakarta Utara, kebetulan bertugas di kantor Kecamatan Koja. Saya SK-nya Desember 2019, aktifnya Januari 2020 di Kecamatan Koja. Saya langsung dites mental dulu, banjir, lagi banyaknya pengungsi di Stadion Tugu Selatan. Tapi alhamdulillah begitu saya monitor ke lapangan, warganya mayoritas Kelapa Gading. Yang kedua Cilincing, ada 1-2 warga Kecamatan Koja. Saya bersyukur sekali, ternyata yang mengungsi di Stadion Tugu Selatan waktu itu bukan warga Kecamatan Koja, khususnya Kelurahan Rawa Selatan yang ada di tanah luar biasa sekali. Jadi mayoritas waktu itu pun warganya itu penduduk Kelapa Gading, karena mungkin dekat kali itu, jadi nyebrang doang kalau bahasa Jakarta ya. Nah, jadi saya kebetulan dengan waktu yang bersamaan ada juga acara Zoom sosialisasi sistem pelaporan ataupun permohonan alat bantu fisik, khususnya mungkin yang sering kita dengar permohonan kursi roda, alat bantu dengar, hearing aid namanya kalau orang yang tidak bisa mendengar. Di Jakarta Utara, pendistribusian kursi roda selama saya di Kecamatan Koja selalu terbanyak pendistribusiannya, alhamdulillah. Ya, terlepas mungkin dari lingkungan dari teman-teman semua yang ada di tadi yang Ibu Lurah bilang di grassrootsnya, di paling bawah ada namanya kader, Jumantik, Dawis, PKK, RT/RW, termasuk teman-teman dari Karang Taruna. Ya, saya hari ini diminta hadir sebagai narasumber sama Ibu Lurah. Saya sangat menghargai sekali ajakan ataupun undangan yang disampaikan oleh Ibu Lurah kepada saya. Walaupun dengan waktu yang bersamaan kami ada Zoom langsung dipimpin Ibu Kepala Dinas, yang kalau secara administrasi saya sebenarnya lebih tunduk sama Ibu Kepala Dinas.
tapi karena saya memang orang lapangan, saya harus tunduk juga dengan Ibu Lurah. Ya, jadi saya pas di awal tadi, pas pembukaan saya langsung izin tidak bisa mengikuti sampai selesai karena dengan waktu yang bersamaan kami melakukan pembinaan teman-teman kami Karang Taruna tingkat Kelurahan Rawadan Selatan di Tangkoja. Cukup aja. Karena saya punya teman-teman saya itu dari Pusdatin itu sekecamatan Koja ada 31 itu. Bervariasi. Ada kelurahan Tugu Selatan paling sedikit 3. Yang paling banyak 6. Satu kelurahan petugas PJLP Pusdatin Pemdamsos. Kalau dulu namanya honor. Honda dulu, honor daerah. Kalau sekarang PJLP lagi. Ada lagi istilah, jadi nggak tahu nanti apa lagi istilahnya. Karena kita merujuk dari Permenpan yang baru ini katanya untuk 2023 yang ada di pemerintahan itu hanya 2, ASN dan P3K. Ya. Jadi nanti yang diragukan itu khususnya honor-honor yang kebersihan dan security. Nah, itu ya ada Permenpan yang baru itu nanti. Tapi kita tetap berharap nanti teman-teman PJMP baik yang Pusdatin maupun kelurahan diangkat jadi P3K. Karena sangat luar biasa nanti dia punya hak yang sama dengan PNS terkecuali jabatan. Nanti dia dapat gaji, dia dapat TKD, walaupun mungkin tidak sama. Ya, mungkin sekira itu dalam banget tuh artinya. Ya, tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Kesejahteraan itu bukan hanya materi, ya, tapi juga pemikiran, fisik, ya, dan tadi yang disampaikan dulu di situ akan kelihatan aktivitas dari teman-teman Karang Taruna harus berbuat apa dan apa yang harus berbuat. Iya, ya. Kalau bahasa Inggris ada istilahnya, nanti kalau saya ikutin dikira saya sama bahasa Inggris. Ya, ya terus yang berikutnya ada yang namanya tadi terkait dengan judulnya ini pemberdayaan Karang Taruna. Pemberdayaan Karang Taruna itu adalah suatu proses pengembangan kemampuan. Nah, ini tadi yang disampaikan dulu. Jadi semua itu ada proses. Sama dengan orang mungkin mau makan, prosesnya ada. Kita beli beras dulu, dicuci dulu, ya kan? Dimasak dulu, udah matang baru dihidangkan, ya kan? Jadi ada proses. Yang saya kerja bulan ini Pak Babinsa, Pak Ketua RW dan Pak yang pertama perlu kami sampaikan mengenai kondisi kantor di tingkat unit RW atau RW 1/11 bahwa berdasarkan hasil keputusan Rektor itu mengenai pembayaran stimulan dari 11 RW yang kita usulkan yang turun baru 6 RW. Jadi dari keputusan Rektor itu jadi masih ada 5 RW. Nah 5 RW ini kita masukkan dalam susulan. Jadi seperti RW 2, RW 4, RW 6, RW 10 dan RW 11. Dan RW 6 RW yang sudah dapat ini, RW 7 dan RW 9 sudah ada undangan dari DKI RW 7, RW 9 akan menyusul. Nah, kondisi di tingkat RW itu ada beberapa antaranya. Pertama ada yang aktif dan tidak aktif. Salah satu di RW 2, RW 2 itu aktif. Kemudian tidak muncul ya, di keputusan itu. Nah, ada yang RW-nya pada tidak hadir, tidak ada, tidak muncul untuk bantuan. Nah, ini poin juga di dinas sosial. Kemarin kita sudah ngumpul, sudah usulkan 5 RW itu. Nah, kita juga koordinasi juga dengan Pak Agus mengenai masalah bantuan stimulan untuk mengisi overflow. Jadi seperti untuk RW 9 baru kemarin sih ya. Itu dari awal Januari itu saya sudah beberapa kali japri ke RW-nya termasuk ke RW yang lama kita japri kita kondisikan untuk segera mengisi overflow. Nah baru tarik kemarin ke mengisi overflow RW 9 sampai juga disamperin dengan dari dinas sosial mengenai masalah surat peringatan kalau tidak mengisi itu kan RW 9. Termasuk RW 7 baru proposal baru ini
karena yang lama mengundurkan. Dan termasuk RW 6 dia ingin mengundurkan diri karena kesibukan atau kerja atau kuliah. Saya bilang koordinasi dengan RW dan kawan-kawannya agar di tingkat unit RW itu dibentuk lagi anggaran yang baru. Saya tidak mau nanti interpretasi saya kepada RW itu ada menuju RW 3, RW 1, kemudian RW 5 dan RW 7 ya besok ya, serta RW 8. Mohon untuk mengisi aplikasi melalui Karang Taruna Jakarta 2 itu. Nanti upload situ. Dengan Karang Taruna, apanya, terus kemudian seperti apa, ada absennya, ada fotonya, gitu. Jadi semua diupload, dilaporkan, setelah itu baru turun lagi bantuannya. Jadi tidak sekali bantuan itu. Jadi yang kemarin baru turun 1 juta, baru 2 bulan, nanti akan turun lagi setelah mereka mengisi atau melaporkan kegiatan pembimbingan mereka. Kayak satu kemarin ada kegiatan pusat segala macam, akhirnya melaporkan dengan bantuan. Jadi kegiatan-kegiatan itu bukan kegiatan pribadi, tapi kegiatan lembaga atas nama Karang Taruna unit RW. Dan saya berharap untuk Karang Taruna yang 5 RW yang belum dapat, kita sudah minta atau mengajukan surat ke Dinas Sosial Bukarang, kemudian ke Dinas Sosial DKI dan saya sampaikan juga kepada pemuda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabtu dari RW 1. Sebelumnya mohon maaf, saya jarang ngikutin Karang Taruna soalnya kesibukan kerja. Apa nanti akan. Jadi nggak terlalu tahu lingkungan gimana berjalan. Nggak apa-apa. Ceritakan aja apa adanya. Itu aja sih. Soalnya jarang ngikutin Karang Taruna. Jadi belum pernah bergabung ya? Udah bergabung, cuma jarang. Tapi di sana itu Karang Taruna apa ya? Di sana. Banyak sih, kayak kalau ada vaksin itu ya pada ngumpul semua. Ngumpul doang. Ya itu di panitia. Tapi nggak bisa ini menggerakkan masyarakat. Pernah nggak? Gerak masyarakat gerak. Ayo vaksin sana, Iya. ya kan? Membantu kolaborasi dengan para kader gitu. Terus kenal sama kader-kadernya pengurus RT/RW yang kader Damis kenal nggak? Kader Damis, kader tematiknya kenal nggak di RW 1 itu? Ya kan? Tadi kita kepedulian itu ada. Yang ada di RW 1 nggak ada masalah, pasti ada lah. Entah kepengurusannya, entah kolaborasinya, internal tim kerja, tim kantor itu sendiri tidak bisa nyatu atau apa, pasti ada gitu. Jadi hakarin aja biar kita tahu progresnya gitu. Sebenarnya kita berkumpul di sini itu pembinaan untuk bagaimana tahu progresnya kegiatan akar gitu. Di sini kan ada kata kelurahan, Pak Ketua hadir. Jadi beliau bisa membantu apa-apa yang menjadi permasalahan yang ada di tingkat RW. Cuma RW 1 yang mau ngomong, RW 8 kan coba deh Bapak saya ini, Bapak Sucipto teman saya. Bunda yang saya hormati Ibu Lurah Rawabelong Selatan, yang saya hormati kepada Bapak di acara hari ini, dan yang kami hormati pada Ketua Karang Taruna Kelurahan Rawabelong Selatan, dan yang saya hormatkan kepada anggota Karang Taruna tingkat RW 1 sampai RW 11. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sucipto. Ini udah berapa cucu saya 4. Itu saya sebagai Ketua Karang Taruna RW 08. Sudah itu ya Pak Ketua, udah berapa periode ya? Alhamdulillah dalam kegiatan saya walaupun pelan-pelan berjalan, dan saya juga kemarin sempat didorong-dorong Pak untuk jadi RT, tapi ternyata tidak lolos. Berarti belum saatnya atau belum waktunya. Yang ingin saya sampaikan kepada Ketua, mohon izin untuk masalah dana simulasi, saya sudah mengusulkan ke itu sudah 1 minggu. Alhamdulillah sampai saya belum turun. Tuh. Jadi itu untuk dan untuk kegiatan kami, mohon izin Lurah,
di RW 8 ini banyak PR, Bu. Kita punya program untuk persiapan di 17 Agustus. Selama ini tempat kegiatan kita yaitu cuma satu di lapangan Permata, Bu. Lapangan Permata ini alhamdulillah sampai sekarang masih banjir. Tapi kita sangat bersyukur, Bu, ini dengan adanya RW baru, Pak Ketua. Pak RW baru itu sudah mulai naruh tanah di situ, Bu. Naruh tanah, alhamdulillah kemungkinan udah punya inisiatif untuk menguruk gitu. Jadi kami minta izin kepada Ketua untuk menginstruksikan ke RW saya dan izin Bu Lurah, biar artinya mohon maaf, biar kita dalam kegiatan di persiapan Agustus kayaknya biar lebih seru, Bu. Dan intinya biar lapangan itu ya alhamdulillah air sudah agak sedikit lagi, Bu. Jadi yang saya ingin sampaikan ke Bu Lurah, tadi ada sedikit penyampaian, Karang Taruna ini nongolnya kalau musim. Kolaborasi, ya. Vaksin bukan tugasnya asal abri saja atau polisi saja atau semua aparat kelurahan, kecamatan, bukan kota sampai bukan provinsi. Ya, terkait dengan vaksin COVID ini tanggung jawab kita semuanya. Ya, Qatar apalagi lebih-lebih harus banyak perannya di situ. Ya, namanya juga pelopor, ya, pendamping, motivator. Itu istilah buat kalian semua. Ya, ambillah istilah itu dan lakukanlah itu, wujudkan bentuknya seperti apa kolaborasinya. Nggak jauh-jauh kok vaksin, kegiatan di masyarakat tuh ada kegiatan posyandu lansia, balita, turunlah di situ, kolaborasilah di situ, gali wawasan di situ terkait dengan balita yang BGM lah, yang libur lah, yang stunting lah dan sebagainya. Kenapa demikian? Apa penyebabnya? Bla bla bla. Cari wawasan, cari pengetahuan. Nah, itulah bentuk kolaborasinya. Itulah wujudnya kinerja kalian. Ada dokumentasi, ada pelaporan. Ya, jadi gampang sebenarnya. Tapi waktu dan tenaga, pikiran itu harus ada. Jangan mau tapi tidak mau, capek. Jangan. Kita pengen maju, kita pengen bisa, tapi nggak mau capek. Jadi kegiatan. Ya, bagus. Kegiatannya itu seperti membantu warga, suatu antar, kan? Ya. Dan semacam lainnya. Jadi kegiatan yang dibutuhkan oleh yang tergantung juga warga, ya. Seperti kopi atau kedai roti. Dan kami berkendala cuma satu. Mayoritas Karang Taruna sendiri itu pekerja dan mahasiswa. Jadi waktunya itu jarang. Jadi kekompakan kebersamaan jarang. Kami itu jarang kumpul. Terbentuk dengan ada yang kuliah, ada yang bekerja. Dan kita itu juga mengumpul masih menghitung gitu kan. Tapi membuat acara gitu. Jadi masih jauh hari kita udah bikin jadwal gitu kan. Kita kita gitu. Nah, memang kata nanti kita membuat acara pembukaan juga di wilayah kita sekitar 400 khusus dan pendidikan Polres Satang itu di bawah 30 tahun ke bawah. Nah itu selanjutnya bagaimana? Maaf mas ini namanya siapa? Selaku ketua atau wakil? Ya, nama saya Rahmat Koito. Singkat saya bekerja Kopi dan saya sebagai ketua Karang Taruna juga. Masuk. Remaja Masjid Al-Karomah. Ya, kegiatannya keliling ya. Ngajak keliling ngaji. Oh, bagus banget. Enggak, jadi tadi kendalanya karena tidak adanya perkumpulan yang semua berkumpul gitu ya. Kalau lagi ngumpul tuh banyak yang tidak hadir. Di siang hari atau di sore hari. Kalau bisa saya sarankan setelah ada isya atau maghrib itu mungkin sudah ada di rumah yang kuliah yang oh gitu ya. Nah itu kendalanya kita biasa. Tapi kita harus kuat ya. Tetap silaturahmi, ada WA, ada chatting kan, ada HP, komunikasi ada terus ya.
kita bagaimana supaya apa yang menjadi harapan pengurus wilayah. Pengurus wilayah itu berharap banget kepada kalian itu, dalam hal ini RT, RW ya. Mungkin tokoh-tokoh masyarakat itu sangat berkumpul berharap banget gitu loh. Biar kalian itu menjadi generasi penerus dalam kepengurusan wilayah, jadi orang hebat nantinya. Selain katakan ada kayak namanya masjid, itu pun susah banget untuk biaya kumpul. Dan paling itu salah satu permasalahan keempat. Dan mau cerita sedikit, saya sendiri kan adalah kader dari Dasar Wisma dan sekaligus pengajar di ruang Quran Aliklas. Paling kegiatan pribadi itu membantu masalah vaksin, salah satunya karena kan yang kader Dasar Wisma. Habis itu membantu pendataan di wilayah kayak vaksin kemarin. Ada tuh warga yang belum vaksin. Ya, saya tahu kamu, saya turun bareng dengan kamu. Cuma ini maksudnya ada saya biar tahu. Lanjut deh. Dan untuk sebenarnya di pemuda kelompok sendiri, alasan kenapa ikut awalnya pengen nyoba dulu. Ini sebenarnya pemuda kelompok ini apa? Pas ikut mau nyoba memperkenalkan metode yang saya ajarkan ke anak-anak di rumah Quran. Alhamdulillah malah lolos di tingkat daerah, mas di provinsi malah lolos. Alhamdulillah, tangan kelas 1. Paling itu sih yang mau sampaikan. Ya, terima kasih. Dikasih kesempatan kepada saya. Kami dari Jakarta RW 9, Tanah Merah khususnya yang wilayah yang tertinggal. Oh iya. Ya, yang pastinya sih RW 9 itu terletak dari Tanah Merah, yang lokasinya yang benar-benar sangat Tanah Merah. Jadi mohon maaf ya Bu Lurah, kami ingin bercerita lah sedikit gitu. Kami pengurusan sekarang RW 9 itu adalah terbaru. Dari berapa minggu yang lalu kita terbentuk. Karena 3 tahun yang lalu itu sebelumnya di wilayah RW 9 itu adalah ada Karang Taruna RW. Akan tetapi, jadi garis bawahnya, jadi bukan ibarat kata kita nggak ada Karang Taruna RW, tapi akan tetapi vakum. Begitu. Kegiatannya kita ada, gitu. Tapi vakum lah gitu. Jadi dari per tahun alhamdulillah kita udah donasi dari musibah kebakaran di daerah Cilincing, alhamdulillah kita nyumbang. Di daerah Tanah Merah sendiri di RW 10 kita udah nyumbang. Di wilayah kami sendiri di RW 9 waktu ada kebakaran di RT 3 kita juga nyumbang. Kita juga pilih memintain sumbangan donasi ke warga, kita juga pilih. Iya, tapi ya mohon maaf karena kita dianggap itu emang mirisnya yaitu vakum lah gitu. Tapi kita itu nggak vakum semuanya total gitu. Tapi di dalamnya emang kita diam tapi bergerak gitu. Jadi kedepannya itu emang kita ditunjuk dari Bapak RW yang terbaru, kita terbentuk ya untuk melanjutkan kegiatan Karang Taruna RW yang lebih bagus lagi lah dibandingkan yang kemarin mengvakum itu. Nanti RW yang sekarang bagus dong. Ya, alhamdulillah. Ya, buat kegiatan ke depan yang tepatnya di bulan depan, insya Allah Agustusan kita akan mengadain acara pengibaran bendera Hari Kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Dilanjuti dengan rencana juga kita akan bikin perlombaan yaitu mengenai masalah game online. Organisasi sosial, serba sosial, dan yang notabene itu emang nggak ada duit, semuanya susah payah. Ya betul. Tapi ya. Tapi ya dari situ kita mempunyai pengalaman yang sangat besar. Jadi pengalaman itu bukan kita bangga terhadap wilayah sendiri, akan tetapi kita bangga terhadap keluarga akan menemui pahala.
kita akan meliput secara keseluruhan wilayah Bagian Selatan ini mungkin pakai drone nanti, atau kalau ada video-video atau foto-foto yang sebelum dan sesudah pada saat tanah merah itu, ya kan, dulu waktu itu kan cenggondo, terus banjir ya dari luar sampai masuk ke dalam itu masih ada nggak foto-fotonya? Ada nggak liputan-liputan pernah diambil? Kalau ada silakan dikirim ke saya. Kami nanti akan jadikan satu video, satu pemutaran pakai slide nanti di depan panggung. Mungkin di kelurahan juga ada Ya, mudah-mudahan. Tapi kalau mungkin kan kalau orang yang langsung mungkin banyak. Bisa. Siapa tahu ada di kan kadang-kadang itu kan suka mengetik-ngetik menyimpan di dokumen ini kan pasti. Siapa tahu ya, saya butuh nanti itu ya. Mungkin semua wilayah juga sebelumnya sudah dia 3 tahun terakhir ini. Ya saya berikan ini loh kesempatan ke Pak Wabinsa ya, karena Pak Wabinsa juga menyangkut pengamanan wilayah ya. Terus kalian juga kan berperan macam-macam loh, mengambil alih semua loh ya. Di wilayah itu kalian bisa memantau juga perkembangan wilayah atau keamanan, semua mantau dan laporkan ke kita kalau misalnya terjadi. Yang saya hormati Bu Lurah Kabupaten Selatan, Bapak dari Kecamatan, Pak Monte, Bu Kasih Petra, Ketua Karang Taruna, dan para anggotanya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Muhammad Yusuf, pangkat Sersan 2, jabatan sementara Babinsa Koramil 01 Koja, Kelurahan Kabupaten Selatan. Jadi sementara karena organisasi saya pasti berputar, karena mutasi jabatan itu hal yang wajar di tentara. Nah, terus saya mau jelaskan mengenai masalah Karang Taruna. Alhamdulillah saya dari umur 13 tahun sudah masuk Karang Taruna. Kelurahan Tugu, dulu bukan Tugu Selatan, Kelurahan Tugu ada dulu di sini Kelurahan Lobadak, saya Kelurahan Tugu, tepatnya Kelurahan Tugu Selatan. Itu banyak event yang saya menangin itu dulu, dari voli apa banyak. Nah, saya berangkat dari situ sampai saya jadi Ketua Karang Taruna RT, saya dorong-dorong sampah. 2 orang tukang dorong sampah RT saya, 2 orang yang tentara dua-duanya. Satu malinir, satu kopassus, saya asli sampai saya inilah dulu. Karena apa? Karang Taruna itu apa Karang Taruna? Anggotanya kan wadah bagi kaum muda, gitu. Karang Taruna untuk kaum muda yang mau berapresiasi ataupun mengambil posisi dalam membangun warganya atau kerja sosial untuk membantu para warga. Nah, apa yang disampaikan Bu Karno pernah menyampaikan, saya tidak butuh orang tua untuk berguna. Boleh dikasih 1000 orang tua, tapi kalau 10 pemuda itu bisa menghancurkan dunia, kan begitu. Termasuk Rasulullah SAW. Pemuda itu adalah yang akan nanti yang memajukan Islam. Jadi bukan orang tuanya. Jadi tegak Islam ini mau maju, tergantung pemudanya. Negara ini pun sama. Saya, Bu Lurah, Pak Mote, Bu Darmini, ini tua. Tapi kita mau lihat yang mudanya mau bagaimana. Mau diapakan negeri ini kalau bukan pemudanya. Gitu. Nah, untuk dari itu yang tua juga tuh satu tuh. Haji Nurul sama Pak Dito. Masih pemuda juga. Walaupun masih juga pemuda. Nah, saya mau memang zaman saya dengan zaman kalian beda. Dalam arti apa? Dulu kami mau bergerak, kami diutamakan oleh RT RW. Kenapa kami diutamakan? Karena sebelum RT kerja-kerja kami bergerak duluan. RT, saya punya program sekian, begini. Dukung tidak? Kalau tidak dukung, kami tetap bergerak. Nah, seperti itu. Jadi mau saya jangan patah semangat, karena saya lihat beberapa tahun ini saya jadi Babinsa. Yang kedua, saya lihat aktif, walaupun di kelurahan nggak aktif. Dalam arti Karang Taruna kelurahan nggak aktif, Karang Taruna RW aktif. RW 5 dulu aktif, tapi setelah 2 tahun ke depannya mendem. Dulu. Makanya saya tahu ada apa di dalam. Tapi saya tahu RW 9 pun saya tahu. RW 10 saya tahu, RW 11 pun saya tahu ada apa gitu. Nah, ini karena apa ya, seperti Bunda tadi, pendekatan kurang, komunikasi kurang lancar. RT RW tidak menjembatani apa maunya pemuda kita ini, gitu. Nanti kurang putus hubungannya. Nah, kalau RW 3 saya udah nggak bisa tutup mata.
Di situ bergabung juga remaja masjid, mereka ikut Karang Taruna ikut remaja masjid, dan tiap tahun ada pergerakannya. Gitu loh. Jadi saya tahu semua Karang Taruna di sini, saya tahu karena pas saya bergaul sama RT sama RW. Seperti Ibu Lurah ngomong, saya turun langsung ke lapangan. Ada apa dengan pemuda saya? Kenapa Bu Lurah Suatu Tanah Merah? Karena hampir semua kasus anak-anak muda intinya di bawah umur yang keren, narkoba, walaupun ada di wilayah lain, tapi nggak sebanyak Tanah Merah. Tapi untuk sekarang 2 tahun ke depan, alhamdulillah udah landai. Amin. Gabungnya udah banyak terangkap, mungkin tahu bagaimana saya di dalam sana, saya dapetin, saya kerahkan ke polsek. Jadi saya minta tolong, jangan putus asa untuk teman-teman saya, rekan-rekan saya, pemuda-pemuda yang nantinya nggak tahu nih, sekarang mungkin begini. Mungkin 5 tahun ke depan saya malah panggil Pak, kenapa? Mungkin posisi Anda ada di atas saya. Gitu. Makanya saya bilang, saya mohon jangan putus asa, terus berjuang. Kalian pekerja sosial, kalian yang punya negara ini nantinya gitu. Termasuk kalau bisa anak-anak SMA, teman-teman adik-adik SMA kalian itu dimasukkan. Kalau memang ketuanya kerja jauh, yang pemuda ini yang di bawahnya yang SMA kan ada di wilayah, itu dimanfaatkan mereka.